mulai dulu dengan satu lagu yang saya kira teman-teman juga pasti tahu. Judulnya adalah Bejanamu. Kalian boleh ikut nyanyi di rumah ya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Teman-teman dan saudara-saudari sekalian, mari kita sekarang memulai waktu kita bersama ini, permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap terima kasih sebab malam hari ini kami boleh bertemu, berjumpa dalam satu iman kepada Yesus Kristus. Kami dapat bertemu untuk mengenal-Mu lebih dalam, mengenal kehendak-kehendak-Mu, mengenal firman-firman-Mu, supaya kami dapat berubah, bukan sesuai dengan kehendak dan keinginan kami, bukan sesuai dengan kebutuhan daging kami saja, tetapi terutama berubah sesuai dengan yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas pemberian waktu ini. Semoga kami menggunakannya dengan gembira hati, hanya dalam nama-Mu yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Shalom teman-teman sekalian, JP2 Youth dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman yang sekarang ini sudah hadir di tempat kita bersama.
kita ingin merenungkan bagaimana caranya supaya kita ini dapat berubah seperti yang Tuhan inginkan. Mudah gak ya kita ini berubah seperti yang Tuhan inginkan? Kita ini adalah ciptaan. Kita ini adalah buatan Tuhan. Kita ini dilahirkan dan dikehendaki oleh Tuhan hadir di dunia ini. Tentu saja yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bahwa supaya mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi memang Tuhan memberi kita kehendak yang bebas. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidak hanya menuruti nalurinya saja, yang tidak hanya menuruti kehendak dagingnya. Manusia tidak hanya mengikuti hukum alam, tetapi manusia juga mengikuti pikirannya. Jadi pikiran kita itu dibuat oleh Tuhan sehingga kita sungguh-sungguh berbeda dari makhluk yang lain manapun juga. Bahkan kita ini makhluk mulia, kita ini berbeda dengan malaikat, kita ini pasti bukan setan, kita berbeda dari orang-orang yang sudah mati. Kita adalah manusia yang hidup dan kita diberi kekuatan serta kemampuan untuk dapat hidup dengan logika, pikiran, dan kemudian juga kita dapat mengubah dunia sesuai dengan keinginan kita. Godaannya nih banyak banget ya. Godaan buat kita untuk berubah atau tidak itu banyak banget. Dalam pertemuan-pertemuan yang dulu saya selalu mengatakan bahwa kita ini mempunyai kebebasan. Apakah saya itu mau memilih A, memilih B, C, bahkan ada ribuan setiap hari, ratusan lah kalau mau dikatakan lebih realistis ya, yang bisa kita pilih. Tapi apakah saya memilih Tuhan? Apakah saya memilih untuk menjadi anak-anak Tuhan? Apakah saya memilih sesuatu yang baik? Itu soal lain. Karena setiap hari kita berada dalam situasi kita masing-masing yang khas. Tidak ada orang yang situasinya sama. Misalnya saya berada dalam kapel kecil ini. Saya berada di sini. Ada 3 teman berada di sana. Mereka posisinya lain. Saya melihat mereka 3, mereka 3 melihat saya 1. Saya tidak melihat salib Tuhan di belakang saya, tapi mereka melihat salib Tuhan. Barangkali suasana hati dan pikiran mereka sendiri berbeda. Apalagi kalau saya berbicara, saya harus mengkomunikasikan antara pikiran dengan perkataan saya supaya cocok, sedangkan mereka mendengarkan tanpa menggunakan jalur perkataan. Dan itu baru satu ruangan. Bagaimana kalau berada di tempat lain, melihat sesuatu yang lain, situasinya lain. Kebetulan kami semua ini sehat. Tetapi bagaimana kalau tiba-tiba di antara kami ada yang tidak sehat? Misalnya ada yang sedang pusing, ada yang sedang flu, maka situasi akan berbeda antara saya dengan mereka. Nah, teman-teman, dalam artian ini, maka kita harus mengatakan Tuhan itu hadir dalam setiap peristiwa hidup kita dan membebaskan kita untuk memilih mau benar, mau enggak, mau pilih A, B, C, D, E, pilih salah satunya, melakukan dan ambil konsekuensinya, ambil akibatnya, dan itu semua sudah sangat lama dibebaskan. Sejak manusia diciptakan, kita ini bebas sebebas-bebasnya, benar-benar bebas. Mungkin yang membatasi kita adalah hukum yang dibuat oleh manusia sendiri ya. Yang membatasi kita waktu kecil adalah apa? Perintah orang tua kita. Yang membatasi kita adalah misalnya peraturan di dalam keluarga. Yang membatasi kita adalah omelan, marahan, peraturan sekolah, lalu peraturan teman-teman, peraturan geng kita, lalu juga peraturan pemerintah, negara, dan akhirnya hukum alam juga mengatur kita. Yang saya maksudkan misalnya ya, kalau saya berada dalam ketinggian, saya mau lompat atau tidak itu bukan pilihan, ya, karena pilihannya kalau saya lompat pasti jatuh. Kalau saya tidak lompat, saya berada di tempat, itu saya dibatasi oleh hukum alam, yaitu hukum gravitasi. Dan masih banyak lagi. Tapi prinsipnya memang kita ini punya kebebasan dan kehendak. Nah, teman-teman sekalian, barangkali ada nih di antara kita nih yang udah ngerasa hidupnya udah penuh. Hidupnya tuh udah udah jadi, udah nggak perlu lagi, udah nggak perlu ada perubahan deh. Saya udah jadi, saya udah begini, udah tua kok saya kok, ya kan? Udah 30 tahun mau berubah apa kemana, nggak mungkin lah. Yang ada berubah, saya menjadi kisut, saya menjadi keriput, saya menjadi kurang ini, kurang itu, saya menjadi lebih gemuk, saya menjadi kurang menarik dan lain sebagainya.
Atau saya udah 60 tahun, udah gak mungkin lagi lah berubah. Apaan sih berubah? Kalau berubah kali saya mati kali. Wah, seolah-olah hidup kita ini sudah sampai pada terminasi atau terminalnya. Terminal ya, kalau bus itu kan ada terminal tuh. Kalau terminal berarti udah sampai di terminal, ya udah mandek, berhenti di situ gitu. Kecuali kita mau berangkat lagi, lalu kita akan memulainya lagi. Tetapi, nah, di antara kesulitan-kesulitan antara pikiran kita itu ada suatu pandangan bahwa manusia sebetulnya harus berubah sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Bisa nggak ya kita berubah sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan? Melihat Tuhan aja susah, gimana kita bisa melihat Tuhan? Gimana kita bisa mengerti kehendak-Nya? Bagaimana saya bisa memahami bahwa kehendak Tuhan itu ada pada saya dan meminta saya buat ini, buat itu? Kadang-kadang mikirin dia aja jawabannya nggak ada. Tuhan, ini saya kan mau ke gereja nih, kebetulan di dekat rumah saya itu ada pastoran, dia ngadain misa. Nah, ketika ngadain misa, nggak ada orang sih, saya pengen datang, romonya juga udah bilang boleh datang. Terus kira-kira saya mau datang nggak ya Tuhan? Tolong kasih pendapat. Ya Tuhan akan diem aja ya kan? Kalau kita pengen sesuatu yang sensasional kata dasarnya adalah sense. Dalam bahasa Indonesia disebut indera. Kalau kita mau sesuatu yang indrawi, seperti misalnya kita pengen dengar suara Tuhan, jangan pergi, corona misalnya. Jangan jalan, rame. Jangan pergi ke situ, ganggu romo-romonya, kamu bisa nularin misalnya gitu. Atau misalnya nggak apa-apa, pergi aja, mumpung deket, nggak ada orang. Nah, kita kadang bergumul dengan kalimat-kalimat itu. Barangkali sebagian dari kita itu bermimpi loh ya. Tuhan itu lebih mudah lah jawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Tuhan itu lebih mudah lah kalau saya pengen nanya apa, Tuhan jawablah sederhana, ya apa enggak gitu aja dah Tuhan. Saya pengen dengerin itu. Nah, di sini masalahnya ya, biasanya kita lalu melihat segala sesuatu itu menjadi begitu manusiawi. Kita mencoba membuka Alkitab. Membuka Alkitab caranya gimana? Ketika dibuka, kita pengen buka, apa jawaban Tuhan? Ini namanya bermain lotre ya. Iya kalau jawabannya benar. Kalau jawabannya nggak benar, misalnya di situ kita kan membuka kan yang kita baca adalah kalimat pertama. Nah, kebiasaan seperti ini, ya saya nggak mau mengatakan bahwa ini sesuatu yang salah, tetapi akan lebih banyak kelirunya. Karena kita menganggap bahwa tulisan-tulisan kitab suci itu melulu adalah setiap hal yang dikatakan oleh Tuhan yang saat ini mau Tuhan katakan untuk saya. Belum tentu, karena perkataan-perkataan yang diinginkan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang sudah ada dalam kitab suci dan dituliskan dan bukan merupakan jawaban sesaat. Kalau kita pengennya jawaban yang sesaat, ini namanya kita seperti menjadikan Tuhan seperti ATM atau ATM, ya kan? Kapan diinginkan, tinggal masukin kartu, masukin deh itunya, passwordnya. Setelah passwordnya dimasukin, keluar deh duitnya seperti yang dimaui. Kalau duitnya seperti yang gak dimaui, komplain deh di call centernya gitu. Nah, tapi kan Tuhan bukan kayak gitu ya kan? Kita nggak bisa mengarah-arahkan Tuhan supaya menjawab, tidak bisa. Disinilah kedaulatan Tuhan. Kedaulatan artinya kekuasaan Tuhan, semau-maunya Tuhan dong, ya kan? Kalau Tuhan mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mau Dia jawab dan kita harus menjawab sendiri supaya kita jadi bijaksana, ya bisa juga, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa menjawab kerinduan kita supaya kita mau berubah, supaya kita dapat berubah sesuai dengan yang Tuhan inginkan? How can I change by God wants, ya kan? Dengan keinginan Tuhan itu, kehendak Tuhan, saya bisa berubah. Gimana caranya? Mari kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma bab 8. Roma bab 8 ya. Roma bab 8. Oke. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Itu sampai dengan ayat 14 nanti ya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, ya.
Jadi Roma bab 8 ayat 4 sampai 8 ini mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Wah, emang kalau kita lihat dalam Roma bab 8 ini ada banyak tulisan di mana Paulus melawankan antara daging dengan Allah, antara dunia dengan surga. Ini adalah cara permenungan yang ditempuh oleh Paulus yang disebut dualisme. Dualisme artinya ada dua, ya, ada dua hal. Yang ini dengan yang ini. Kalau yang ini begini, yang ini begini. Nah, dualisme itu mempertemukan dan membandingkan dan akhirnya memilih salah satu di antara dua hal. Satu dinyatakan benar, satu dinyatakan tidak benar, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang terkasih, memang kalau kita mau melihat ya, keinginan-keinginan kita tuh, keinginan daging kita tuh banyak. Kita itu begitu lahir ke dunia, kita membutuhkan sesuatu. Bahkan ketika kita tidak berada di dunia, artinya kita masih berada dalam perut ya, dalam rahim ibu kita masing-masing, kebutuhan kita juga sudah minta, kita juga sudah ngambil sari-sari makanan dari ibu kita masing-masing. Itu adalah salah satu kebutuhan dan cuma satu-satunya. Oh, ternyata dokter-dokter bilang enggak begitu. Kebutuhannya ada masih banyak lagi. Dia butuh juga, misalnya harus bergerak. Kita masih di dalam aja udah ribet ya kan? Apakah kita akan terus kepalanya di atas? Oh, ternyata enggak. Kadang-kadang kepala kita di bawah. Nanti bulan keberapa kepala kita langsung ke atas lagi, nanti ke bawah lagi. Dan pada saat di dalam rahim saja kita ini sudah punya kehendak, kebutuhan. Ya makanya gimana caranya kita sebagai manusia biasa yang hidup di dunia dikasih kebebasan, tidak di dalam rahim yang sempit itu. Gimana kita mau tidak bergerak? Ya nggak mungkin lah. Pasti kita akan bergerak. Pasti kita akan mempunyai keinginan. Mana kita bisa melihat lagi macam-macam, ya nggak? Kita nggak lihat aja kita muter di dalam rahim. Sekarang kita disuruh di dalam rumah. Rumah itu udah lebih besar dari rahim. Gimana kita nggak merasa jengkel, merasa kesal? Kita ingin keluar, tapi tidak boleh. Kita ingin bergaul, tapi nggak bisa. Kita ingin menyapa orang lain, boleh, tapi terbatas. Dan itu semua menjadi sesuatu yang terus-menerus kita perjuangkan. Tetapi sebetulnya kalau kita mau mengenal kehendak Tuhan, salah satu hal yang penting yang tadi ditulis oleh Paulus adalah meninggalkan kebutuhan daging. Semakin banyak kita meninggalkan kebutuhan daging, maka akan semakin banyak juga kehendak-kehendak Allah yang bisa kita jalankan. Jadi rangkumannya kayaknya bakalan ke situ sih. Nambahin kehendak Allah, mengurangi kehendak daging. Karena apa? Menurut Paulus, kehendak daginglah yang membuat kita menjadi jauh. Misalnya kalau kita ini maunya kehendak dagingnya, aduh ngantuk banget, lah baru jam 8 malam udah ngantuk. Biasanya kalau main game bisa sampai jam 3 pagi. Tapi kalau kita mau misalnya diajak rosario aja misalnya, kita udah, aduh kemalaman udah ngantuk, jam 8:30 udah pengen tidur. Nah, kebutuhan daging itu kadang-kadang memang selalu berlawanan dengan hal-hal yang kita sebut sebagai hal-hal yang suci atau yang kudus. Kebutuhan daging kita itu banyak sekali. Apalagi kalau itu sudah menyangkut kebutuhan yang sangat jasmaniah ya, kebutuhan seksual, kebutuhan akan kehangatan, kebutuhan akan misalnya mendengar kata terima kasih dari orang lain, mendengar pujian dari orang lain, dan kebutuhan-kebutuhan itu terus-menerus merongrong kita, maka kita tidak akan pernah memberi kesempatan kehendak Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Contohnya, kita pengen nih sekarang berbuat baik ya kan, biarpun masih muda, pengen nyumbang-nyumbang dikit dari hasil gaji saya nggak di PHK, saya masih tetap bisa bekerja, ya udah saya sumbangin 250.000 misalnya. Ya, sama teman-teman kok banyak, kalau teman-temannya ada 30 udah banyak banget tuh. Berarti ya kan, wah ini udah ini banyak banget, udah ada 7,5 juta karena kita udah ngumpulin 250-an. Kita foto dong, foto. Masa nggak dipoto sih? Foto dong.
Masa kita kan udah ngadain ini dipoto. Nah, hal yang kecil ini saja bisa menjadi suatu permenungan buat kita. Sebetulnya kita ini mau bantu orang atau mau memasang muka kita di media sosial supaya orang melihat. Semakin kita memperlihatkan diri, barangkali sumbangannya nggak sebanyak foto-fotonya. Fotonya bisa banyak banget. Pertanyaannya adalah, ya ini sih masih bisa lah, nggak terlalu dosa lah gitu. Orang cuma foto ya kan. Tetapi jangan lupa, ketika kita membiarkan sesuatu berlangsung, bukan hanya sebagai bukti bahwa saya telah datang ke sana, tetapi sebagai bukti bahwa saya telah berbuat baik, maka hal itu akan menjadikan kita, kalau kita nggak waspada, kalau nggak ada warning atau self warning dari kita harus alert ya, kita harus waspada bahwa ini bisa membuat kita gila hormat, gila pujian, dan kita akan berhenti berbuat baik suatu ketika pujian dan penghormatan serta ucapan terima kasih dari orang lain tidak terjadi. Teman-teman sekalian, mungkin ini sesuatu yang ya jauh banget ya. Oke ya. Pacaran deh sekarang deh, kalau misalnya JP2 ya. JP2 misalnya salah satu pacaran. Oke, dalam pacaran itu kan selalu ada dua hal. Kalau menurut ilmu relasi ya, ilmu relasi dari saya nih ya, orang yang menikah itu ada dua hal yang selalu ada dalam mereka. Yang pertama adalah cinta, dan yang kedua adalah seks atau nafsu. Jadi cinta dan nafsu. Cinta dan nafsu harus menyatu dalam hidup perkawinan. Tanpa salah satunya itu bukan suatu perkawinan. Jadi kalau cinta dikurangi nafsu, itu namanya persahabatan. Orang yang bersahabatan gak nafsu, tetapi dia bersahabat aja udah seneng, ngobrol aja udah seneng, nangis bareng udah seneng, jalan bareng udah happy, udah nyaman. Jadi kalau cinta dikurangi oleh nafsu atau seks, maka menjadi suatu persahabatan. Bagaimana kalau nafsu dikurangi cinta? Orang yang hanya bernafsu dan tidak ada cinta, berarti dia sedang melakukan prostitusi. Prostitusi, adultery, atau percabulan. Kenapa? Karena tidak perlu cinta. Dia hanya membutuhkan seks, dia hanya membutuhkan kebutuhan akan nafsunya. Sehingga kalau nafsu dikurangi cinta menjadi suatu, nah tadi itu adultery atau percabulan. Bahkan itu bisa terjadi dengan praktek prostitusi. Tidak perlu ada cinta kepada prostitutnya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita hidup sebagai yang susah ini adalah belum menikah tetapi sedang pacaran. Kalau sedang pacaran, maka pacaran itu akan mengandung satu minat. Karena arahnya kepada perkawinan, maka ada cinta juga, ada nafsu juga. Tetapi masalahnya adalah soal legalisasi. Kalian belum sah sebagai pasangan suami istri. Apa yang harus kalian lakukan? Halnya akan menjadi berbeda. Saya mengenal banyak anak muda. Saya tidak ingin berpikir sangat negatif, tapi saya tidak optimis bahwa kalian itu semuanya baik dan suci. Apa yang kalian pikirkan di dalam otak kita masing-masing itu adalah sesuatu yang banyak berasal dari kedagingan. Bagaimana saya bisa berubah kalau pacar masing-masing sebetulnya ya bukan using ya, bukan menggunakan. Kenapa? Karena ini mutual using. Karena semuanya saling menggunakan. Yang perempuan menggunakan yang laki-laki untuk memuaskan, yang laki-laki menggunakan yang perempuan untuk memuaskan. Apakah ini boleh? Nah, disinilah kita akan bertemu dengan firman-firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan kepada kita, jauhilah percabulan, karena percabulan itu tidak disukai oleh Allah. Kalimat ini kan kayaknya tidak down to earth kalau buat kita. Kalimat ini seolah-olah ini terlalu tinggi. Allah, Tuhan itu kan udahlah, itu mah peraturan sudah lama. Tuhan kan nggak ngerti. Itu kan peraturan doang. Itu kan hanya sekedar peraturan. Betapa bahayanya kalau kita mengatakan hal ini dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi kenyataannya dalam setiap pertemuan, terutama dalam pertemuan dengan kaum muda, kalau mereka jujur, bahkan saya pernah menjumpai, karena saya juga secara aktif mendampingi praktek discovery, yaitu mendampingi mereka yang sedang berpacaran. Salah satu pertanyaan di akhir pertemuan pada sesi yang ke-6 saya selalu mengatakan,
ada satu hal, yaitu tentang seksualitas. Saya bertanya kepada mereka, bagaimana pacaranmu? Apakah menurutmu seks sebelum nikah itu baik? Sangat menakjubkan. Jawabannya pernah 100% menjawab boleh. Paling sedikit jawaban boleh itu 70%. Jadi kita bisa membayangkannya, teman-teman muda. Barangkali hal yang begini ini menjadi sesuatu yang langsung nyambung. Ciri-cirinya langsung nyambung apa? Ih, kena banget gue banget nih. Wih, Romo lagi nampol gue nih, Romo lagi nampar saya nih. Bahkan mungkin kalau Anda sekarang ini sudah menikah pun, Anda mengingat masa lalu ketika Anda pacaran. Ada nggak giniannya? Ya, nah kita berhadapan dengan pilihan. Barangkali kalau kalimat ini saya lanjutkan, kita akan menjadi semakin malu karena ternyata kita tidak memilih apapun dari kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan terasa terlalu jauh, nggak matching sama hidup saya. Karena Tuhan pengennya begini, aduh itu nggak banget ya, itu mah buat orang suci-suci aja deh, itu buat romo-romo, suster-suster aja deh. Kalau kita kan nggak ini, kita, lu aja kali gitu ya kan? Karena tidak semua orang memikirkan hal yang sama. Teman-teman sekalian, keinginan daging menjadi satu hal yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Kalau kita tidak mau bertumbuh, maka kita harus benar-benar mau menjadikan diri kita menjadi pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saya ingin mengajak kita bagaimana caranya supaya kita mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan itu. Bagaimana caranya supaya kita belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Paling tidak gini, kita nggak usah bermimpi menjadi terlalu suci dan sangat sempurna. Meskipun yang sempurna itu kita kejar, kita harus punya pandangan yang optimis bahwa saya sebagai pribadi itu bisa melakukan yang lebih baik sampai akhirnya sempurna. Karena kalau kita mengatakan, wah nggak ada manusia yang sempurna gitu kan, tidak ada seseorang pun di dunia ini yang sempurna. Kalimat itu terus-menerus jadi apa namanya? Jadi sesuatu yang kita percaya, dan satu-satunya pepatah atau satu-satunya quotes yang selalu ada di pikiran kita, maka kita juga akhirnya tidak menyentuh sedikit pun barang yang lebih baik. Kita tidak sedang mengambil kesempurnaan, tetapi kita harus melakukan sesuatu supaya kita getting better, ya kan? Kalau kita nggak pernah mengejar apa yang lebih baik, apa yang sempurna, kan seperti ya udah sini aja, ya nggak bakal lebih baik. Tapi yang sempurna, meskipun kita nggak akan sampai pada kesempurnaan yang sempurna banget, tapi paling tidak saya mendekati kesempurnaan itu bisa, teman-teman, pasti bisa. Paling tidak banyak teman-teman kita, pasangan-pasangan suami istri yang dulunya juga tidak menghabiskan masa pacarannya hanya melulu untuk itu. Nah, bagaimana dengan iman kita dan logika kita? Mungkin yang disebut logika ini sesuatu yang terus-menerus sebetulnya membuat kita menjadi manusia, ya. Saya melihat bahwa kemanusiaan kita itu salah satunya diwarnai dengan kekasan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, yaitu logika. Logika berarti berasal dari pikiran kita. Logika berasal dari otak kita. Logika berarti berasal dari akal yang kita sebut akal sehat. Tapi akal sehat itu sebetulnya adalah istilah yang ada di Indonesia. Akal ya akal, bisa sehat bisa nggak sehat juga. Kalau akal selalu sehat kan berarti pembenaran juga, ya. Nah, kita menggunakan akal dan kita menggunakan iman. Bagaimana caranya supaya iman dan akal ini dapat berjalan seiring? Karena mau atau tidak, kita tidak bisa mengingkari bahwa akal itu adalah milik kita yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk suatu kebaikan. Jadi kalau kita mau hidup, ya harus berdampingan. Kayak sekarang nih misalnya, kalau kita berhadapan dengan COVID-19, ya kan? COVID-19 dulu dihindari, wah jangan sampai kena COVID-19, kita nggak boleh ini, kita nggak boleh deket, kita harus begini, pakai ini, pakai itu. Tapi lama-kelamaan orang jadi terbiasa dengan istilah COVID-19, kena COVID, dan banyaknya itu kita udah nggak ngecek-ngecek lagi, nggak kayak dulu waktu pertama. Waktu pertama setiap hari kita ngecek, wah udah naik, tambahan baru, wah udah naik,
tambah 50, wah tambah 100, wah buat kita itu udah sesuatu banget. Tapi lama-kelamaan pertambahan ini ternyata tidak membuat kita menjadi takut, dan ternyata ada yang disebut sebagai new normal. New normal artinya kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Hidup berdampingan bukan berarti terus jadi oh ya udah kita biasa lagi, bukan. Tapi hidup berdampingan adalah kita bisa menjadi aktif, tetapi kita harus waspada terhadap kesehatan. Aktif tapi berjarak 1 meter, aktif berjarak 2 meter, aktif memakai masker, aktif tidak berada dalam kerumunan, aktif tidak berada di sembarang pasar atau mall atau apapun yang membuat kita bertemu dengan orang-orang. We can be active, but in a new active, gitu ya. Dalam keaktifan yang baru itu, kita harus hidup bersama dengan COVID-19, sehingga the new normal membuat kita menjadi hidup berdampingan dengan COVID-19. Kira-kira kayak gitu kali asosiasinya. Jadi kalau kita sebagai seorang beriman yang punya akal, orang beriman yang punya otak, orang beriman yang punya pikiran dan logika, maka kita harus hidup sebagai orang beriman yang mempunyai logika. Jadi logik dan juga faith atau logika dan iman itu harus hidup berdampingan. Kalau salah satu hilang dari kita, kita bukan manusia lagi. Itu, ya kan? Kalau kita hanya hidup dari iman, emangnya kita siapa? Jangan-jangan kita udah roh nih. Masalahnya kita tetap daging, tetapi di dalamnya ada roh. Kalau kita cuma daging, kita tidak memiliki roh, maka hidup kita benar-benar akan menjadi useless. Kita hanya menjadi seperti daging yang kelaparan, yang membutuhkan pemenuhan tanpa ada kontrol sedikit pun. Dan we are not human anymore ketika hanya menggunakan salah satunya. Jadi akal dan iman harus menjadi satu. Teman-teman harus tahu, yang penting adalah begini. Kalau kita mau berubah, salah satunya adalah kita perlu menancapkan perubahan itu sebagai suatu realitas yang harus kita yakini. Kalau kita belum yakin bahwa perubahan itu perlu buat kita, maka saya yakin kalian tidak akan berubah. Jadi kalau nggak ada pikiran, wah gue perlu berubah nih, ya udah nggak bakal berubah lah. Misal dari dulu udah yang gampang dulu ya, yang bisa diterima nih. Dari dulu sebagai seorang cewek udah dibilang, kamu tuh kok pakaiannya kenapa sih selalu kok tutup begitu, ini kan pesta, please gak usah, ini udah gitu panas, kamu pakaian selalu tangan panjang, selalu begini, kamu yang kerenan dikit kenapa sih, kamu kan cewek, masih muda. Enggak, saya gini aja, emang saya bagusannya begini. Nah, orang ini atau perempuan ini tidak akan pernah berubah sedikit pun. Dia gak akan pernah mau, bahkan kalau diangkat 5 cm, dia gak akan pernah mau, atau udah dikasih tahu rambut lu panjang, itu lu kelihatan lebih tua loh, nggak apa-apa, gue udah dari kecil begini rambutnya panjang. Sudah sejak kecil tidak mau bisa dipendekin sedikit, mau sepinggang, mau seapa, enggak mau, dia maunya panjang 2 meter, dan itu sepanjang hidupnya. Jangan mengira bahwa ada orang yang seperti ini, banyak. Itu cuma contoh-contoh. Ada orang yang sudah merasa bahwa aku sih orangnya nggak sabaran. Emang nggak sabaran. Kayaknya aku begitu lahir aja aku udah nggak sabaran kok. Aku diceritain dulu. Kata nih orang ya, bukan saya nih, bukan saya sharing ya. Aku nggak sabaran. Aku lahir, mamaku belum sempat napas kayaknya aku udah lahir deh. Dokternya belum datang, 5 menit aja udah langsung datang. Sayanya yang datang maksudnya. Dokternya belum nyampe, saya udah lahir. Jadi saya sejak lahir tuh bukan orang yang sabaran. Jadi kalau sekarang saya minta sabar, kayaknya bukan gue banget. Orang ini adalah orang yang tidak mau berubah. No change at all. Dia tidak akan pernah menganggap perubahan itu sebagai sesuatu yang penting karena merasa sudah jadi. Padahal sebetulnya perubahan itu adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah berubah. Saya jelaskan lagi. Perubahan adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak akan pernah berubah aturan mainnya. Maksudnya jadi kalau diubah, jadi aturan main di dunia ini yang nggak pernah berubah adalah perubahan itu. Jadi tidak ada di dunia yang bersifat tetap. Tanah di Jakarta makin ambles dikit-dikit.
mungkin 1 mili tiap 2 tahun, 1 mili tiap 2 tahun misalnya. Ada cuma 1 mili. Tapi kebayang nggak kalau 10 tahun misalnya menjadi 5 mili, dan bahkan dihitung dari beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang sudah turun setengah meter. Kalau kita berpikir apakah ada hal itu di dunia ini, apa yang tidak pernah berubah? Anda lihat sendiri sekarang tanganmu. Hari ini kamu melihat, aduh, potongan gue nih saya habis cukur nih ya, kelihatan wah bagus ya. Mohon maaf, seminggu lagi udah berubah. Anda merasa wah hari ini wah, misalnya kamu masih muda ya, masih suka jerawatan, aduh bersih, terima kasih Tuhan aku udah sembuh dari jerawat. Jangan mengira kamu akan tetap begitu. Suatu ketika jerawat hilang, hitam-hitam nambah. Laki-laki juga, wah gue bersih, gila, tuh orang gelimis banget, bersih banget. Tunggu aja sebentar lagi pasti akan tumbuh rambut juga. Begitu dipotong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Dan kalau kita tidak melihat perubahan itu sebagai suatu kenyataan, jangan ngomong tentang Tuhan. Kita tidak akan pernah kemana-mana karena kita menganggap hal yang terpenting dalam hidup saya adalah saya akan tetap begini. Saya tidak akan pernah berubah. Apapun yang mau mengubah saya tidak akan pernah bisa. Wah, orang begini ini disebut orang tegar tengkuk. Tegar tengkuk, tahu ya? Tengkuk sini tegar, udah nggak bisa. Dia nengok gini aja begini harus. Nengok begini dia harus begini. Nggak bisa nunduk aja nggak bisa. Pokoknya saya begini. A B B kalau saya. Waduh. Orang ini adalah orang yang tolol sedunia. Orang alfabet ada 26, dia sebut A B B. Pokoknya hitam-hitam, putih-putih. Nah, warna itu colorful. This world is full of colors. Jadi kalau kita hanya memilih hitam-hitam atau putih-putih, ya kamu tidak hidup di dunia. Perubahan apapun yang ditawarkan oleh dunia tidak akan pernah mempan berada dalam dirimu. Nggak usah ngomong iman. Jadi pertama saya mau sebutkan, sebelum kita ngomong tentang Tuhan, bicaralah dan tanyalah di dalam dirimu, masih ada nggak yang perlu berubah? Kalau tidak ada yang perlu berubah, kalian bisa meninggalkan sesi ini karena tidak ada yang perlu. Tapi kalau kalian, iya kayaknya ada yang perlu diubah deh, kayaknya ada yang perlu ada yang diperbaiki nih. Nah, silahkan, mari kita melanjutkan, ya kan? Perubahan-perubahan fisik, pengetahuan, pengalaman, dan juga kualitas hidup kita itu harus terus meningkat. Kita ini bertambah menjadi tua, semua sama. Meskipun ada orang-orang tertentu yang katanya heboh di Instagramnya, wih hebat banget nih, ada anak foto sama emaknya kayak pacarnya, padahal anaknya aja baru umur 19, mamanya kayak umur 21. Mungkin permainan foto kali, ya kan? Anda kan belum ketemu orangnya in person, dan Anda mungkin nggak tahu bahwa ketika Anda mengatakan lu kayak tuaan ya sekarang ya, jangan takut, jangan khawatir, jangan heboh, jangan sedih. Karena yang mengatakan tuaan itu berarti dia tidak kenal dirinya bahwa dia juga sudah lebih berbeda dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kita semua menua. We are getting old together. Exactly, literally tidak ada orang yang tidak berubah. Hanya masalahnya adalah ditunda. Tapi ada saatnya orang-orang tertentu menjadi lebih tua karena terlalu banyak pikiran. Oh bisa. Tetapi kita harus tahu bahwa perubahan itu harus ditambah dengan kualitas hidup. Tanpa perubahan kualitas hidup, kita hanya akan menua saja. Dianggap sebagai sesepuh. Anda tahu nggak bahasa Jawa sesepuh? Sepuh itu disepuh. Sesuatu yang jelek itu ditambahi dengan misalnya sesuatu ini besi disepuh emas. Nah sebetulnya dia bukan emas, sepuhannya emas. Karena apa? Udah ketambahan ilmu, udah ketambahan pengetahuan, tambah amalnya, ya kan? Tambah berkatnya, tambah kebijaksanaan, pengalaman, jadi disepuh. Makanya orang Jawa disebut kalau orang udah tua itu adalah orang sepuh. Sesepuh berarti orang yang sudah banyak tempelannya. Tempelannya pasti yang dimaksudkan adalah yang positif, yang baik. Nah, kalau kita cuma tambah tua doang, aduh gayanya nggak berubah, cara berpikirnya nggak berubah, makin jelek lagi, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Aduh, itu buat apa ya? Terus kualitas hidupnya nggak ada yang membantu untuk hidup bersama. Terus buat apa dia menjadi tua? Useless, ya kan? Nah,
Kegagalan dan kejatuhan bisa membuat Allah mencurahkan anugerah. Kita harus tahu bahwa hidup ini tidak ditentukan oleh sesuatu yang namanya kegagalan. Jadi kalau saya mengatakan kualitas hidup kita harus bertambah, itu bukan berarti bahwa kita harus terus-menerus mengalami kemapanan. Kita harus terus-menerus berada di atas. Lihat nih gue, dulu SMP gue udah jadi ketua OSIS, SMA gue ketua OSIS tambah ketua kerohanian, waktu kuliah gue juga ketua kerohanian, dan gue pernah jadi ketua senat. Terus sejak gue ini lulus dari kuliah, gue langsung jadi pimpinan, gue juga jadi ketua lingkungan, gue jadi pokoknya gue ketua terus deh. Anda merasa bahwa itulah yang disebut suatu peningkatan? No. Karena siapapun di dunia ini, siapapun, none of us tidak pernah akan dilepaskan dari masalah. Tapi justru dalam permasalahan, dalam kesulitan, dalam kesedihan, dalam kedukaan, dalam ketakutan, dalam kegelisahan itu orang disepuh itu. Jadi yang nyepuh itu, sepuhannya itu, oke, let's say katakanlah sepuhannya itu adalah sepuhan emas, ya kan? Maka dia akan disepuh dengan emas baru. Oh ini dari hasil penderitaan kemarin, karena kamu kena di bank kan, kamu kena kebohongan kan, kamu bayarin orang kan, karena kamu tolong ya Romo Erwin butuh pulsa, tolong kirim pulsa 1 juta, dan kamu kirim 1 juta. Aduh, Romo Erwin yang minta, kasihan bener Romo Erwin sekarang, pulsa aja minta. Ya udah kasih 2 juta, dan akhirnya bukan saya yang minta. Masa Anda tidak belajar dari situ? Duitnya hilang, sayanya nggak tahu, dan Anda merasa nyesel. Tapi setelah penyesalan Anda belajar, oh ini emas nih. Besok-besok kalau ada Romo lagi minta pulsa, tanyain dulu, bener nggak? Anda sudah disepuh dengan kesulitan, penderitaan, dan juga kedukaan itu. Kedukaan lain datang. Ternyata saya dengan berjalan-jalan keluar, saya berusaha, saya kan mau sehat, ya udah saya jalan-jalan sama teman saya, kita ketemuan yuk, kita kita pakai jalanan yang sepi yuk, kita jalan. Sekarang banyak kan di tol dipakai untuk motor lah, masuk lah, apalah, karena sepi. Tetapi Anda tahu ketika pada saat itu Anda terkena celaka, bukan berarti Tuhan yang membuat celaka itu, tapi kamu harus belajar untuk disepuh lagi bahwa melanggar peraturan itu mempunyai konsekuensi yang juga duniawi, yang belum tentu dari Allah. Oh, disepuh lagi, besok saya nggak mau begini. Tapi kalau ada orang yang nekat, udah berkali-kali masuk di lubang yang sama, dia mirip seperti seekor keledai. Masuk dalam perselingkuhan berkali-kali, tetapi tidak pernah merasa bahwa itu salah. Saya menjumpai beberapa orang dari klien saya melakukan hal ini. Saya menjadi heran, dengan bangga dia bisa mengatakan, ya saya kenal lagi si Romo, ya gimana ya, emang saya kayaknya saya harus begini jalan hidup saya deh. Kena terus sama suami orang. Yang disebut jalan hidup itu gimana ya Bu? Ya kena, saya sama orang ya begini ini, kayaknya saya selalu kena. Nggak tahu saya kok jatuh cintanya sama suami orang ya. Ibu kenapa bilang nggak tahu? Dulu waktu pacaran, ya kan namanya cinta kan, kita kan jatuh cinta Romo. Kita kan juga nggak bisa pilih Romo. Kok saya jatuh cintanya dilalah Romo sama orang-orang yang sudah punya pasangan. Tapi pada saat itu ibu nanya nggak? Saya sih nggak mau nanya, kan namanya juga cinta, kita ngelihat pandangan pertama ya itu. Tapi dilalah ini yang keberapa ya Romo? Mungkin kalau nggak 5, 6 deh Romo. Nggak ada hitungan 5 sama 6 aja, Anda nggak ingat? Apakah suatu hubungan itu bagi Anda begitu berarti? Saya nggak mau mikirin gitu sih Romo. Sekarang saya mau nanya gimana caranya supaya saya bisa nggak jatuh cinta lagi sama suami orang. Ibu, itu pertanyaan yang gampang. Ibu lihat aja kalau orangnya sudah agak tua, pasti suami orang, kecuali dia belum pernah menikah. Tapi kan saya nggak suka sama berondong-berondong Romo. Nah, Anda merasa bahwa Anda nggak suka sama berondong-berondong, Anda sukanya sama orang tua. Bagaimana mungkin itu bisa mengubah Anda supaya Anda jangan sampai jatuh? Banyak juga orang yang tidak berondong lagi tetapi belum beristri. Kenapa harus memilih itu? Nggak tahu ya Romo, auranya tuh beda Romo. Kalau laki-laki udah pernah nikah, itu auranya beda. Nah, saya berpikir, ini yang sedang diberi masukan tuh saya apa dia ya?
Kenapa kok jadi dia memberi masukan bahwa aura laki-laki yang udah pernah menikah itu beda, pesonanya beda, sehingga mempesona. Saya pikir ini adalah suatu hal yang menyangkut mental. Saya udah gak mau berubah, saya suka sama laki-laki yang udah matang. Saya suka sama laki-laki yang sudah punya pengalaman, yang beristri. Just like that. Cuma karena itu lalu saya kemudian tidak mau berubah. Jangan ngomong tentang Tuhan dulu. Lebih banyak lagi ini cerita tentang beberapa ibu ya, beberapa laki-laki lebih parah lagi. Tetapi saya nggak mau menjadikan ini sebagai suatu isu. Tapi kalau kita lihat, misalnya kejatuhan laki-laki banyak dalam hal seksual misalnya, apakah itu benar-benar sesuatu yang dianggapnya sebagai sesuatu yang penting untuk dirubah? Itu juga menjadi penting. Teman-teman udah pasti bergumul ya kan, entah dengan masturbasi, entah dengan nonton video porno dan lain sebagainya. Saya banyak mempelajari tentang hal ini dan ternyata kebiasaan-kebiasaan anak-anak muda ini adalah sesuatu yang diajari, belajar dari hal-hal yang kecil kemudian menjadi besar. Untuk hal-hal semacam ini kalian mau belajar dari level per level. Mulai dari yang terbuka dikit, buka tambah dikit, tambah lagi sampai terbuka semuanya. Terbuka semuanya masih nggak cukup, harus pakai gaya-gaya yang akhirnya membangun opini bahwa kehidupan seksual itu begitu devian, begitu meliuk-liuk, nggak jelas kemanapun. Akhirnya kita dihantui dengan suatu hal yang menyangkut erotisme yang tidak selesai-selesai kaum laki-laki itu. Sehingga sulit untuk berkomitmen, sehingga sulit untuk melakukan janji-janji yang berkomitmen untuk suatu kesetiaan yang berlangsung dalam waktu lama bahkan sampai mati. Nah, mau diubah bagaimana? Kalau logikanya sudah mengatakan saya butuh ini, mau diubah gimana? Romo, saya nggak bisa berubah Romo. Saya mau berubah, HP saya isinya begitu Romo. Gimana saya berubah? Ya dihapus aja. Ya saya lah Romo, orang itu cuma dikit, orang cuma 3 giga. Terus kira-kira kamu membutuhkan ide atau inspirasinya? Satu, inspirasi ya mengenai afirmasi bahwa kita harus mengatakan hal yang baik, yang positif. Tapi kata beberapa orang, mengafirmasi apa yang saya berikan kepada mereka saja mereka bilang begini. Ini sih ininya bagus Romo, kalau dari temanya sih bagus, cuma kayaknya susah deh dilakukan. Ini sih bagus Romo, cuma kayaknya ada ngeses-ngesesnya ya suaranya Romo ya. Saya bilang, ini pelajarannya kamu udah dengerin belum? Udah, saya udah dengerin, udah saya catat. Kalau pelajarannya bagus Romo, bagus. Cuma suaranya Romo tuh agak ngeses. Romo harusnya pakai mic yang begini kali. Soalnya kalau ini hasilnya bagus dan juga suaranya tuh nggak ada distorsi, nggak ada ini. Saya ingin mendengar apa yang bagus dari yang saya berikan untuk kamu. Bagus deh Romo, jangan ditanya deh kalau Romo yang bikin sih bagus deh. Cuma ini suaranya tuh noise-nya tuh banyak banget Romo. Jadi dia sendiri sudah mempunyai pikiran yang tidak bisa diubah oleh apapun juga. Saya ingin meneguhkan kepada kita, orang-orang di sekitar kita itu bisa mengubah kita. Itulah suara Allah yang paling jelas. Suara Allah yang paling jelas itu mengatakan kepada kita, kamu harus begini, kamu harus begitu. Karena Allah tidak akan bicara. Dan kamu harus tahu bahwa ketika kita ketemu dengan orang, ketika kita berjumpa dengan orang, inspirasi dari setiap kepala orang-orang itu ada banyak. Dan cuilan-cuilan dari inspirasi Tuhan itu ada dalam perbedaan mereka itu. Ada yang sabar banget, ada yang bicara banget. Saya kalau melihat orang tua saya ya, 2 loh orang tua saya itu. Sampai kapanpun kan cuma 2 ya kan. 2 aja inspirasinya beda. Saya seorang yang mungkin bekerja cepat, tapi saya ketika melihat papa saya bisa sabar tanpa ngomong. Kalau melakukan apa-apa itu dulu saya ingat ya kan, kami semua laki-laki. Kalau mau makan buah, kalau nggak ada yang ngupasin kalau buah itu perlu dikupas, nggak bakalan ada yang makan. Buah itu benar-benar di kulkas akan sampai busuk. Siapakah yang akan mengupasnya? Papa saya. Yang kupasin. Saya mikir, hebat banget ya. Enggak mama saya yang kupasin. Mama saya bilang, ntar juga dikupas sama papamu. Coba, kalau udah 2 hari pasti dia kupasin kok. Jadi saya terinspirasi, hebat banget. Dan papa saya nggak ngomong loh tuh, cuma ditaruh di meja. Makan.
daripada musuh. Udah, nggak pengen ucapin terima kasih ya, nggak ngomel, nggak ini, nggak apa. Jadi saya terinspirasi, saya sebagai seorang yang mungkin berbeda dari papa saya terinspirasi. Apakah saya bilang, waduh, papa saya ini sabar banget, coba kok begitu, bapak kok begitu, harusnya tuh pekerjaan perempuan dan lain. Oh enggak, saya terinspirasi oleh dia, karena sekarang saya sendiri sebagai pribadi yang mengurus diri saya sendiri. Ternyata inspirasi dari bapak saya itu sangat berguna. Tetapi inspirasi dari ibu saya juga sama, melakukan segala sesuatu sampai bisa. Dulu saya merasa hebat banget nih ibu saya nih, mama saya dia. Sayur tergeletak begitu tiba-tiba sudah bisa berasa. Buat saya itu inspiring banget. Saya nggak tahu gimana caranya, ternyata saya baru tahu bahwa sayur itu perlu ditambah bawang dan bawang putih, bawang merah, garam dan gula, dan itu akan mengubahnya. Oh, inspiring banget. Jadi saya mendapat inspirasi dari dua orang ini pada saat saya di rumah. Saya berubah sekarang. Apakah saya bisa masak? Enggak. Saya baru bisa masak ketika saya harus kuliah jauh dari komunitas saya, jauh dari orang tua saya, ketika saya sudah berada di seminari. Saya baru ingat, baru sadar bahwa itu sangat penting, dan ternyata itu menginspirasi. Bagaimana saya bisa berubah? Ya begitu caranya. Jadi kadang-kadang ada orang yang datang yang gak jelas juga bisa menginspirasi. Setiap manusia itu harus kita lihat sebagai guru. Saya justru melihat setiap orang adalah the unique teacher for me, not for others. Nah, kelemahan kita juga bisa melihat orang itu berguna atau tidak itu karena kita ini khotbah ini penting banget nih buat dia nih. Kalau kita dapat khotbah, dapat renungan, biasanya kita langsung begitu, ya kan? Beberapa dari kita selalu mengatakan, "Oh, ini khotbahnya bagus loh. Ini bagus nih buat si ini nih. Bagus benar buat dia nih. Dia tuh orangnya kan gini banget. Ini bagus banget tuh. Tuh lihat tuh, bagus banget tuh." Padahal sebetulnya khotbah itu sebetulnya bisa berguna buat dia. Then why it's for him or her or for them? It's for you. Karena kamu yang mendengar, Tuhan menginginkan kamu menggunakan telinga, menggunakan mata, lalu belajar dari panca indera itu suatu kebijaksanaan yang baru. Jadi, yang pertama tadi adalah berasal dari pengalaman perubahan. Yang kedua dari kegagalan, dan yang ketiga adalah dari orang-orang yang berjumpa dengan kita. Clear ya? Semoga semuanya menjadi clear. Nah, mari kita melihat bagaimana kita bisa berubah melalui proses yang bersifat psikologis. Saya akan mengulang supaya Anda makin paham. Begini, hidup kita itu tidak ada lain dan tidak bukan berasal dari pikiran. Logika kita, pikiran kita adalah pintu masuk semua hal, baik yang buruk, yang suci, yang bagus, yang manis, yang sedih, dan apapun itu, semuanya masuk melalui pikiran. Karena pikiran itu sebagai mulut pengetahuan. Kalau tidak masuk ke pikiran dulu, nggak mungkin. Even kita misalnya ditampar orang, aduh, ini sakit ya. Oh, jangan salah. Yang sakit bukan tangannya. Yang sakit itu pikirannya mengatakan kepada mulut untuk mengatakan, aduh, kenapa saya bilang begitu? Karena aduh bukan kata-kata internasional. Ada yang bilang, ouch, ow. Aneh lagi kalau di Filipina orang mengatakan kalau aduh itu diganti kata arai. Jadi ternyata bahasanya nggak sama. Tergantung apa yang diterima oleh otak kita. Dan kalau kita mendapatkan anestesi, maka yang tadi sakit menjadi tidak sakit karena otak kita dihentikan untuk mengatakan sakit. Teman-teman sekalian, pemikiran kita, logika kita, atau keyakinan kita, atau belief kita itulah yang menjadi pokok utama masuknya suatu ide. Kalau ide kita mengatakan itu baik buat kita, maka dengan sendirinya saya bersama dengan seluruh kehadiran saya itu akan menjadi ikut atau nurut. Saya akan menuruti apa yang penting bagi pikiran dan hidup saya itu. Kalau pikiran saya mengatakan, logika saya mengatakan this is good, this is right for me, this is correct, and this is me. Nah, kalau kita mengatakan this is me, kelar deh semua. Karena apa artinya? Saya sedang mengatakan I agree with this. Saya setuju dengan ini. Nah, kalau pikiran kita sudah setuju, maka semua akan mengarah kepada kesana.
termasuk juga adalah emosi kita. Dan pada saat emosi kita diarahkan untuk mengikuti pikiran itu, maka emosi akan mengarahkan tindakan kita. Teman-teman sekalian, kalau saya merasa bahwa Tuhan itu begitu baik, begitu indah buat saya dalam hidup saya, maka saya juga akan mempunyai pandangan baik. Emosi saya akan baik pada Tuhan. Dan kalau emosi saya baik, maka doa saya akan menjadi baik juga gitu ya. Kalau misalnya saya ini bohong nih misalnya ya, bahwa saya nggak punya hubungan baik dengan Tuhan, saya nggak punya satu kedekatan dengan Tuhan, dan kata-kata saya ini cuma tipuan, atau kata-kata saya ini cuma lip service, barangkali saya bisa juga mengatakan hal yang baik tentang Tuhan, tetapi hanya berangkat dari sini, tidak sampai pada emosi dan tidak sampai pada tindakan. Teman-teman sekalian, apalagi kalian yang suka berbicara di depan umum, suka menginspirasi, kalian yang mempunyai, ya kalau mau pakai bahasa keren, influencer ya kan. Kalian influencer, saya usul sedikit. Caranya adalah katakan apa yang benar-benar dari pikiranmu menerima, dan dari emosimu itu tinggal di sana, sehingga apa yang kamu kerjakan itu menjadi kebaikan bagi orang lain. Tidak sangat sedikit orang-orang yang cuma bisa omong tetapi tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena mereka hanya mengingat, karena mereka hanya menghafalkan, tetapi mereka tidak punya emosi di dalamnya. Kalau kata para rasul dikatakan, kata-katanya, kalimat-kalimatnya tidak penuh kuasa, karena dia hanya mengatakan berdasarkan apa yang diingatnya. Dia hanya menekan-nekan sesuatu yang baik, tetapi tidak mengatakannya dari hati. Memberi kesaksian bahwa sebetulnya hidup saya ini benar-benar ditangani oleh Tuhan. Saya merasa benar-benar disertai oleh Tuhan, bukan suatu kata yang barangkali kata-kata ini juga nggak cukup menggambarkan bagaimana saya bersyukur menjadi seorang imam. Kalau saya tidak happy menjadi seorang imam, barangkali imamat saya hanya akan begitu-begitu saja. Kalau saya tidak benar-benar menyetujui bahwa menjadi imam itu bagus, indah buat saya, maka saya tidak akan menjalani hidup imamat saya ini dengan sukacita. Bahkan saya akan menganggap bahwa hidup imamat ini sebagai suatu pekerjaan profesional belaka, atau sebagai sesuatu yang barangkali hanya sampai pada tingkat intelektual dan tidak sampai kepada hati. Teman-teman sekalian, saya bersyukur bahwa pikiran saya memberi keyakinan pada emosi saya, dan akhirnya memberi inspirasi pada tindakan-tindakan saya. Bagaimana caranya supaya sekarang kita bisa berubah? Bagaimana caranya supaya pikiran-pikiran kita itu mendapat sesuatu yang baik? Anda harus tahu yang baik itu apa. Anda harus tahu, kamu harus tahu yang baik itu berasal dari mana. Maka saya mengatakan bahwa pikiran-pikiran dan keyakinan itu harus diisi oleh doa, firman, dan komunitas yang baik. Komunitas tadi ya, saya sudah mengatakan di awal, ada orang-orang tertentu yang akan menginspirasi kita. Kalau komunitasnya jelek, maka nggak ada inspirasi. Inspirasinya juga jelek nih, ya kan? Nah, kalau sesuatu itu sudah kita syukuri dan sudah kita amini, sudah kita iakan, sudah yes, maka akan mempengaruhi emosi kita. Kalau kita mengatakan ketemu dengan orang nih misalnya nih, ini orang kayak mukanya asem banget, kayaknya dia jengkel sama saya deh. Nah, pikiran kita mengatakan kayaknya orang ini nggak suka sama saya, maka emosi kita akan terpengaruh oleh pikiran bahwa dia nggak suka sama saya. Dengan sendirinya sikap kita juga jadi jaga-jaga. Ya mau apa ya ininya? Oh iya, jadi canggung, dan bahkan tidak bersahabat karena menurut kita ini orang yang tidak bersahabat. Kalau saya mau menyebutkan skemanya barangkali seperti ini, ya kan? Skemanya adalah misalnya dari pikiran-pikiran kita akan mempengaruhi emosi, dari emosi akan mempengaruhi oleh tindakan. Tetapi pikiran-pikiran kita itu harus diisi oleh doa, karena satu-satunya relasi kita yang mengarah kepada Tuhan itu adalah melalui doa. Dengan doa, maka kita bisa mengubah pikiran kita menjadi lebih baik. Tuhan bisa menginspirasi kita dengan doa. Amin. Saya percaya itu, bahwa Tuhan bisa menginspirasi kita dengan doa. Teman-teman muda, jadikan doa sebagai kekuatan. Tidak ada kekuatan yang lain yang melebihi doa-doa kita.
tidak juga buku-buku yang paling bijaksana dan paling heboh, bestseller in the world pun tidak mampu mengalahkan doa. Sebab doa kita berbicara kepada yang mempunyai kebijaksanaan, yang punya segala-galanya di dunia ini. Dan kemudian kalau itu diisi oleh firman Tuhan, selain doa, firman Tuhan juga sesuatu yang pokok utama. Karena dengan firman Tuhan kita akan menemukan juga bahwa Tuhan menginspirasi kita melalui kata-kata yang sudah tertulis di sana dan tidak akan berubah. Firman Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya. Dan kemudian juga komunitas kita tidak akan berubah juga untuk tidak akan membiarkan kita tidak berubah, maksud saya, atau tidak akan membiarkan kita menjadi pribadi yang itu saja. Kalau tinggal di komunitas atau kita juga hidup dalam komunitas tertentu bersama dengan teman-teman, jangan lupa berubah, jangan lupa belajar, jangan diem aja, jangan cuma jadi penonton, tapi mulailah berrelasi dengan mereka. Misalnya kita ngobrol. Kalau udah ngobrol, tanya jawab. Kalau udah tanya jawab, kita juga bisa diskusi. Nah, itu akan mempengaruhi semua emosi kita. Kalau kita sudah diisi doa, firman, dan komunitas yang baik, maka pikiran kita juga akan baik. Salah komunitas juga akan mengarahkan kita bukan pada sesuatu yang baik. Dan kalau emosi sudah baik, akan mempengaruhi tindakan. Apa yang akan terjadi ketika kita berubah? Itu ada dalam tindakan. Ya, misalnya seperti di sini, tindakan itu berupa hidup yang baru, habit yang baru, dan juga karya-karya amal. Contoh-contoh yang sudah muncul dalam hidup sehari-hari kita, misalnya kita punya jadwal yang baru, itu aja juga udah baik kok. Sekarang Anda di karantina, jadwalnya baru nggak? Baru Romo, sekarang kalau bangun saya jam 8:30, kalau tidur 1:30, itu namanya baca kitab suci, jadi rajin, lalu melakukan karya amal. Jangan lupa teman-teman bahwa tindakan nyata itu sangat penting untuk memastikan bahwa kita sudah berubah atau belum. Jangan, perubahan itu bukan berada di pikiran kita, tapi pada kenyataan. Kalau difoto, kalau ditulis, kita sudah mempunyai kisah yang baru. Nah, ada yang tertulis dalam Markus 9 ayat 1 dikatakan begini. Markus 9 ayat 1. Katanya lagi kepada mereka, kata Yesus maksudnya ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, di antara kita itu ada orang-orang yang sungguh-sungguh baik, ada orang-orang yang sudah melihat kebenaran, dan di antara kita kalau ada orang seperti itu, dengarkanlah dia. Jadi jangan mengira bahwa semua orang itu jahat, dan jangan mengira bahwa semua orang itu baik, tetapi pasti pikiran kita diarahkan pada hal yang positif, bahwa ada di antara kita orang-orang yang baik yang bisa menginspirasi kita menjadikan diri kita lebih baik. Kalau kamu tinggal dalam komunitas, kamu masuk dalam komunitas tertentu, dan kamu mengatakan, aduh komunitasnya jelek semua orangnya. Mungkin kalau kamu mengatakan jelek semua itu, kamu kali yang jelek, ya kan? Kalau kamu mengatakan bahwa semua orangnya, aduh jahat semua, udah gak ada yang bener deh orangnya, mungkin kamu kali, masa 100% Tuhan kasih semua jelek, gak ada bagusnya. Ini pasti satu pernyataan yang tidak bermutu buat kita. Nah, kalau kita mau mencari Allah dan kehendaknya, orang-orang yang mencari Allah adalah orang yang paling bijaksana. Allah dicari melalui firman-Nya, kebijaksanaannya melalui kisah sejarah, sastra kitab suci, dan kehadirannya yang terasa nyata dalam hidup sehari-hari. Semakin orang mencari Allah, semakin banyak hal akan terasa kurang, dan ia akan terus merasa haus dan rindu akan Allah. Ia merasa kecil di hadapan Allah, tetapi bersukacita karena tidak ada hal yang menjauhkannya dari Allah. Kita juga bisa begitu loh, ya. Kita juga bisa begitu. Kita mungkin semakin mencari Tuhan tuh semakin kayak ada yang kurang. Saya melihat beberapa ibu-ibu yang baik yang mengikuti, misalnya pasti ibu-ibu tidak ada sekarang. Kenapa? Karena sedang mengikuti Rosario Laudato Si ya. Dan ibu itu mengatakan, Romo, kemarin saya kok nggak ikut Laudato Si Romo, soalnya pas ada tamu, jadi saya nggak ikut 1 kali. Waduh, kurang, ini perlu ditolong nih. Ditolong kenapa? Semakin mencari Tuhan biasanya merasa ada semakin kurang. Nah, ini adalah indikasi yang baik. Tetapi perlu juga dibetulkan bahwa Allah tidak sekejam itu. Kalau memang Allah tahu
sesuatu yang reasonable untukmu dan benar-benar bukan dibuat dan bukan rancanganmu atau bukan rencanamu yang merencanakan kamu tidak bisa mengikuti suatu acara doa dengan baik, itu bukan berarti kamu yang jahat, tetapi schedule-nya aja yang perlu diubah ya. Nah, kita perlu belajar begitu dan jangan takut kalau suatu ketika kita merasa kehausan akan firman Tuhan. Itu sudah menjadi tanda-tanda baik, berarti emosi dan pikiran kita sudah diarahkan kepada sesuatu yang baik. Saya punya beberapa tips mengenai keinginan ya, keinginan mata dan daging. Kita hidup dengan keinginan memang ya. Tidak ada orang yang tidak hidup dengan keinginan. Salah satu keinginan yang paling sering disebut adalah keinginan daging. Tapi kalau di Jakarta saya tambahin keinginan daging dan mata. Banyak kan di antara kita kan yang lapar mata ya. Kalau lagi di pasar tuh lapar mata. Sekarang nggak di pasar, kalau lagi di HP-nya. Kalau lagi buka Tokopedia, beli-beli, Lazada, dan di tempat-tempat yang toko-toko online ya, kita bisa lapar mata tuh, hati-hati tuh. Tinggal beli masuk keranjang, nanti tiba-tiba sesuatu yang tidak Anda perlukan bisa ini. Nah, kita hidup dengan keinginan mata, keinginan daging, dan juga termasuk dengan keangkuhan diri kita sendiri. Kalau begitu, beberapa perasaan ini saya sebut sebagai perasaan yang salah duga. Saya ulangi, saya akan menyebut beberapa perasaan yang salah duga. Dan ini adalah berasal dari keinginan daging dan keinginan mata. Keinginan daging saya sudah sebutin ya. Keinginan daging itu bukan cuma nafsu untuk kedagingan, pengen makan, minum, bukan. Tetapi salah satunya adalah pengalaman-pengalaman yang bersifat batiniah atau psikologis. Kebutuhan akan peneguhan akan hormat, kebutuhan akan perhatian, itu termasuk keinginan daging juga. Dan ini adalah beberapa perasaan yang salah duga. Satu, kita menganggap diri kita sebagai pusat perhatian. Nah, bahaya makanya kalau kita ini selalu menjadi pusat perhatian. Suatu ketika perhatian orang ke orang lain, kita akan mengalami kekeringan. Beberapa dari kita mungkin mengalami sindrom pusat perhatian ya, karena selalu dari kecil diperhatikan, setelah dewasa kurang perhatiannya. Nah, maka dia akan selalu kayak orang craving ya, craving akan perhatian orang, selalu rindu, pengen terus, haus terus gitu. Yang kedua adalah kehendaknya adalah hal yang paling penting. Nah, kalau kita merasa bahwa kehendak kita itu hal yang paling penting, selalu paling penting, kita berada dalam bahaya. Kita nggak akan bisa berubah. Keinginan daging ini sangat berbahaya. Yang ketiga adalah pikiran yang paling benar. Hal yang menghalangi kita untuk diubah oleh Tuhan adalah pikiran yang paling benar. Emang you siapa? Pikiran yang paling benar. Coba dipikirkan. Benar nggak pikiran saya paling benar? Benar nggak kebutuhan saya paling utama? Benar nggak saya selalu harus menjadi pusat perhatian? Memang kita siapa? Orang lain kan juga punya keinginan, dan kalau mereka mendapat perhatian, they deserve. Ya kan, mereka itu memang berhak juga atas perhatian dan bukan hanya dirimu. Mungkin kalau saya omong gini, Anda bilang, ya iyalah, enggak lah, nggak mungkin lah. Tetapi kenyataannya kita bisa kemasukan sindrom ini. Yang keempat adalah karakter dan hidupnya merasa sudah jadi. Tadi saya sudah mengatakan, udah jadi, udah nggak usah dirubah-rubah lagi. Gue udah tua, udah mantep. Gue udah 30, gue udah 25, udah 40, udah 50, udah 60, malah nggak berubah, malah makin jelek. Yang kelima adalah aku tidak perlu berubah lagi, merasa tidak ada yang perlu diubah. Dan yang keenam adalah kita punya harta dan kekuasaan dan menjadikan itu sebagai segala-galanya bagi kita. Rumusan ini mau saya lengkapi dengan bacaan dari Roma bab 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita membangun iman supaya kita bersedia untuk dipimpin oleh Kristus mengatasi kelemahan-kelemahan kita itu. Kita tidak bisa berpegang terus hanya pada diri kita sendiri, tapi terutama kita mau berpegang pada apa yang dikatakan Allah tentang hidup ini bagi kita. Bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Tinggal beberapa saat lagi, ya kan? Kita hari Minggu ini, minggu depannya kita sudah memasuki Hari Raya Pentakosta.
Sudah mati dari keinginan daging dan tidak lagi hidup di masa lalu, melainkan masa kini dengan kelahiran baru. Itulah harapan dari sesi ini, supaya kita mempunyai hidup baru, hidup yang selalu baru, diubah. Life is changing, bukan terutama life is changed. Kalau dalam bahasa Inggris sudah berubah atau sedang berubah itu beda, ya. Kalau life is changing, it's always changing all the time. Di setiap waktu selalu berubah. Apa yang bisa menjadikan kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus? 1. Percaya penuh dan menerima Tuhan secara pribadi. Percaya dan terima Tuhan. Terima Tuhan secara pribadi. Bukan terima Tuhan dengan ini saja, ini, dan akhirnya dengan tindakan. 2. Menyampaikan kepada dunia, memberi kesaksian bahwa Allah adalah pusat hidup saya. Berani ini. Lakukan, biasakan. Katakan dengan tegas bahwa Allah adalah pusat hidup saya. Yang ketiga, iman adalah hasil dari mendengarkan firman Allah. Yang keempat, kita sudah mau berubah karakter sesuai dengan keinginan Allah. Yang dulunya pendiam sekarang mulai mau ngomong 1-2. Yang dulunya ngomong mulu sekarang mulai belajar mendengarkan. Yang dulunya nyinyir mulu sekarang mulai belajar ngomong positif. Yang dulunya penuh dengan trik-trik, keculasan dan ketidaktulusan sekarang belajar menjadi lebih tulus. Dengan begitu tindakan kita akan menjadi pelaku firman. Sekarang kalian bisa menyaksikan, kasih tahu teman-temannya. Kalian bisa menyaksikan di akun JP2 Youth, JP2YOUTH, JP2 Youth di Instagram JP2 Youth, dan juga YouTube-nya JP2 Youth. Dan juga bisa disaksikan juga di Instagram saya @erwinmsf atau di YouTube yang sama Erwin Santoso. Dan misalnya kalian juga pengen mengisi acara harian kalian, bisa mengikuti juga perayaan Ekaristi harian bersama di YouTube channel saya di Erwin Santoso bersama dengan para romo MSF setiap hari pukul 11 siang. Setiap hari, baik hari biasa maupun hari Minggu atau weekend. Mulai besok kita akan novena Roh Kudus juga bersama dengan kami, dan juga nanti akan ada upload dari hasil pertemuan kita ini di YouTube maupun di IG TV ya, sehingga kalian tetap bisa memberi teman-teman kalian itu beritahu. Dan jangan lupa minggu depan bertemu dengan kami lagi. Teman-teman sekalian, kita sebagai anggota komunitas, kita sebagai sahabat dari orang itu, kita mungkin punya keinginan supaya orang itu berubah, tetapi halnya akan menjadi sangat sulit. Pertama adalah kita harus menjadi seorang yang kredibel buat dia. Biasanya orang-orang yang tidak mau berubah ini adalah orang-orang yang sudah percaya pada dirinya sendiri saja. Dan orang yang percaya pada dirinya sendiri saja ini tidak percaya pada siapapun, bahkan dirimu. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mengubah dia, itu kesulitan yang amat sangat. Kita bisa mendoakannya, kita bisa ngomong terus-menerus, yang sabar. Karena sekarang ini Tuhan sedang menguji dia apakah dia mau berubah atau tidak. Jangan khawatir dan jangan takut. Kalau mau menjadi sahabat yang baik, katakan kepada dia dengan berani. Tapi dengan resiko Anda juga akan dibenci dan tidak disukai. Mencintai firman Tuhan tidak ada lain dengan cara, misalnya yang paling gampang kalau saya usul adalah membaca bacaan harian. Bacaan harian itu sangat penting buat kita supaya kita ini bisa membaca. Kalau misalnya kita 3 tahun itu berarti kita sudah membaca seluruh isi kitab suci, tapi harus rajin bacaan harian dalam misa. Ya, kalau kita mau membaca misalnya putaran tahun A, tahun B misalnya, dan tahun C itu artinya tahun 3 tahun tuh. Maka dengan sendirinya kita akan tahu tahun ABC ini adalah tahun untuk semua Injil kita terbaca ya. Lalu 2 tahun itu juga tahun pertama, tahun kedua itu juga akan membuat kita juga membaca seluruh bagian isi kitab suci yang dianggap penting. Dan cara-cara ini bisa ditempuh. Kalian gak usah panjang-panjang, gak usah terlalu tinggi, tetapi mulailah sekarang ini membaca. Mulailah baca kalau kalian suka, mana bacaan-bacaan yang kalian suka. Kalau misalnya kalian sudah mulai bosan membaca kitab suci, bacalah sesuatu yang berkisah ya,
sesuatu yang berkisah biasanya akan jauh lebih baik. Dan kalau masih sulit lagi, berdoa. Doa adalah kunci untuk menyelesaikan sesuatu yang bagi kita sulit. Ayat-ayat apa yang bisa menguatkan kalau ada tantangan? Nah, seperti tadi, tantangan itu ada pada kedagingan kita ya. Jadi kalau mau dikatakan tadi, Roma bab 8 ayat 4 sampai 8 tadi itu penting buat kita. Roma bab 8 ayat 4 sampai 8. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Jadi kita cek aja, misalnya kita lagi mau melakukan A, B, pilih A atau B. Kalau saya melakukan A, kok kayaknya bakalannya kesananya saya bakal punya kesulitan misalnya. Tapi kalau kesulitan itu adalah sebuah tantangan, jangan menganggap kesulitan itu pasti jelek gitu. Karena ada kesulitan yang bisa membuat kita naik tingkat. Tapi kalau kesulitannya menjadikan kita jadi sulit diri sendiri, dan itu menjadikan kita berasal dari diri kita sendiri misalnya. Wah, itu kan misalnya yang terjadi pada orang-orang yang kemudian mengalami kegagalan atau kesulitan dalam keuangan adalah karena dia mungkin tidak melihat itu sebagai sesuatu yang baik, tetapi dia terus nekat. Biasanya ini perlu konselor, perlu penasihat, perlu bertanya pada teman, perlu berdoa, perlu merenung, perlu melihat dari kiri kanan, memberikan waktu hening. Dan itu membuat kita jadi tidak hanya mengikuti keinginan daging, tetapi menjadikan kita ini mengikuti kehendak Tuhan yang kita sebut sebagai kehendak yang terbaik. Seandainya Tuhan itu lebih terbuka ya, mungkin kita nggak ada menemui kesulitan. Tapi mohon maaf, Tuhan sudah memutuskan bahwa Dia tidak akan menjelaskan semuanya kepada kita. Kita disuruh mencari, kita disuruh menemukan sendiri, dan itu akan membawa sukacita. Bukan karena Tuhan yang suruh saja, tapi karena kehendak kita yang baik. Kalau pikiran saya setuju bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik buat saya, gak usah buat orang lain, buat saya aja baik, maka saya akan bahkan bisa memuji Dia. Itu begitu indah ya, dengan lagu-lagu yang saya nyanyikan dengan hati, dan saya kira itu something beautiful for us. Sungguh indah Tuhan. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau memberi waktu yang baik pada kami. Tuhan, kami terus mencari-Mu. Kami terus mencoba untuk menemukan kehendak baik-Mu, ya Bapa. Bapa, berikanlah kami anak-anak-Mu terang dan kehendak yang baik untuk mengikuti-Mu, agar jangan sampai kami melupakan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga rahmat Roh Kudus menyertai kami, agar kehendak-kehendak-Mu terlaksana dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita semua, memberkati hidup, memberkati kesejahteraan keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, sampai jumpa minggu depan di jam dan channel yang sama. Tuhan memberkati.